Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Music Talk, di mana kita ngobrolin soal musik dan tentunya hal-hal yang menginspirasi, khususnya tentang musik dan vokal. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, gila nih. Aduh, saya tuh singers ya, ngikutin orang ini dari dulu. Ya, dari zaman-zaman kita main-main Instagram. Iya, cover-cover ya kan. Sekarang Stefan Pasaribu sudah menjadi salah satu solis yang paling sukses di Indonesia. Amin. Dengan beberapa hits dan juga award winner ya. Kemarin dapat award tahun berapa? Tahun 2021. Amazing guys. Dan baru ini aja Stefan ngeluarin single terbarunya yang berjudul apa? Tak pernah cukup. Kita bakal ngomongin itu nanti. Tapi sebelumnya, karena ini adalah talk show tentang menginspirasi, jadi kita akan ngobrol sama Stefan tentang journey-nya dia sebagai seorang soloist singer. Karena kita tahu ya, menjadi soloist pria itu susah banget. Susah banget ya. Enggak segampang yang orang kira kan. Nanti lu juga bisa curhat sama kita mengenai betapa sulitnya perjalanan itu ya. Tapi yang pasti, gue mau ngajak Stefan mundur ke journey sejak awal. Oke, hingga menjadi sekarang. So first of all, Stefan Pasaribu, gue pertama kali mengenal lo itu dari Instagram. Ya. Waktu itu kan akunnya Vokal Plus suka nge-repost kan? Ya betul banget. Terus ada satu penyanyi cover ya yang mirip Bruno Mars. Lo sampai sekarang masih ada yang ngomong gitu gak sih? Masih banyak. Jadi dia bilang kayak, ini orang kok mirip Bruno Mars tapi suaranya bagus ya. Dan gak cuma bagus, ternyata dia punya karakter yang sangat kuat. Waktu itu gue mikirnya gitu, ini orang nih he's gonna make it big man gitu. Oh my god, thank you so much. So Stefan, boleh gak sih lo ceritain dari awal banget perjalanan karir lo di musik tuh, lo berawal dari mana sih? Dari kecil kah atau dari sekolah gimana? Mungkin aku singkat ya, karena kalau aku ceritain semuanya mungkin bisa 3 jam 4 jam. 4 jam. Karena benar-benar perjalanan karir aku itu bukan naik turun ya, tapi turun naik, turun naik gitu. Jadi turunnya bisa sampai 4 kali, naiknya cuma sekali. Turunnya bisa sekali, naiknya baru bisa 2 kali 3 kali gitu. Jadi kayak kalau diceritain dari awal kan memang aku itu suka musik dan I know musik itu dari umur 4 tahun kayak. 4 tahun? 4 tahun. Tunggu, dari keluarga musik atau? Keluarga itu suka musik semuanya. Semuanya. That's why mamaku juga pengajar di SMP tapi jurusan musik juga, seni. Papaku itu suka banget main musik. Kakakku juga suka nyanyi. Abangku seninya di lain dia di lukis. Oh wow, berarti emang keluarga emang art ya? Art. Emang suka art. Dan sebenarnya yang membentuk karakter Stefan itu dari awal adalah yang dari usia 4 tahun tadi. Jadi setiap hari suka nyanyi. Jadi teknik dasar diajarin mama. Terus bermain musik diajarin papa. Aku nyebutnya bapak, mama gak apa-apa ya. Bapak karena aku orang Batak ya. Oh, orang Batak. Orang Batak. Proud to be Batak. Proud Batak ya. Nah, berarti sekarang selain nyanyi main alat musik juga berarti? Oh iya pasti. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Aku hampir semua sih, cuman yang mainnya banget itu majornya adalah piano dan gitar juga bisa. Oke. Terus discover pertama kali ya, waktu itu seneng perform, seneng ingin menulis lagu, ingin menjadi seorang artis dan seniman gitu. Dari mana? Apakah dari kecil udah tahu atau ada yang ngarahin atau gimana? Nah, kalau yang ngarahin sebenarnya orang tua aku itu anaknya jadi apapun, kalau itu positif bakal didukung. Jadi kalau aku uniknya gini, waktu dari SD itu aku udah nyanyi tiap tahun aku nyanyi, ikut festivalnya lomba nyanyi, dan ngelawan semua kalangan usia. Jadi aku belaga gila aja gitu, ya udah ikutlah gitu kan. Tapi itu sebenarnya didukung sama bapak ini suka banget daftarin anak ya, kadang tanpa pengetahuan aku. Aku baru pulang sekolah itu, bapak udah daftarin ya. Hah? Lomba apa gitu? Lomba ini festival ini Sumatera Utara atau Setapanuli gitu kan. Aku tinggal di Tapanuli. Terus aku awal-awal itu dikasih juara berbakat. Ngelawan orang-orang yang udah dewasa. Nah di situ aku dibentuk. Setiap hari nyanyi, setiap tahun ikut festival. Jadi itu mental ya? Pembentukan mental. Dan dilatih memang teknik vokalnya gimana. Tapi memang dari awal aku kata orang tua aku itu gak fales. Jadi dari situ mereka tahu. Percaya. Jadi dari situ aku baru tahu kayaknya aku memang pengen deh jadi musisi gitu. Karena
apa ya? Itu harapan mamaku yang belum tercapai waktu itu. Dia pengen jadi seorang penyanyi yang top dan diturunin ke anaknya. That's amazing. Nih saya merinding dengarnya karena it's like seorang anak meneruskan cita-cita ibunya itu kayak wow. That's amazing ya. Tapi nggak dipaksa loh. Nggak dipaksa ya. Sure. Dan aku memang pengen banget jadi penyanyi dan lucunya aku bilang tadi waktu SD sempat banget jadi di kampung aku itu kadang musik itu belum terlalu dihargain, apalagi tahun itu. Mau makan apa gitu kan. Dan aku waktu SD kan suka dibuat biodata tuh. Stefan gini, cita-cita aku buat selalu as a singer. Jadi penyanyi. Oh, dari dulu udah biodata as a singer. Wow. Dan itu nggak pernah berubah. Oke. Dan lucunya, uniknya tuh guruku bilang, kamu boleh nggak pilih yang lain gitu. Oke. Terus sempat ada tantangan seperti itu. SD aku udah dicobain SD. loh. Oke. SD aku udah coba. Karena ya kamu mau jadi apa sih, apalagi di Sidimpuan. Maksudnya di kota aku ya itu sebenarnya boleh dicoret ya. Boleh di-cut itu, disensor. Apalagi di kampung aku itu kan. Ya karena waktu itu musik belum terlalu terlalu in. Jadi aku udah bilang boleh nggak cari yang lain, siapa tahu ada yang lebih enak gitu atau lebih terjamin gitu kan. Ya wajar sih orang menilai seperti itu. Cuman aku buktikan, aku bilang sama gurunya, enggak Bu, aku pengen jadi penyanyi sampai kapanpun. Dari kecil. Dari kecil itu benar, that's true. Dan akhirnya aku bisa menggenapi kata-kataku. This is very buat saya ini inspirational banget karena dari kecil udah mikir gitu, ngikutin meneruskan cita-cita orang tua dan maksudnya lihat sekarang Stefan ada di mana. Itu mudah-mudahan teman-teman di sini yang nonton itu bisa mendapat inspirasi juga dari sini ya. Oke. So the journey continues dari Tapanuli gitu ya. Tapanuli. Terus kapan ke Jakarta dan ngapain waktu itu? Jadi waktu itu aku setelah SMA itu aku waktu kelas 1 SMA aku udah memutuskan aku harus merantau ke Jakarta. Dan serunya banget itu adalah orang tua aku itu juga langsung ngumpulin dana gimana biar anak aku itu settle di Jakarta. Jadi aku waktu itu biar sembari, gak mungkin dong aku ke Jakarta tapi nunggu aja. Aku gak suka nunggu tapi aku harus menjemput bola. Menjemput bola. Catat Singers. Iya dong. Kalau ketika kamu menunggu dan gak ada jawaban, gak bakal datang. Benar dong. Ada namanya konsepnya Alright Labora. Bekerja dan berdoa. Ketika kamu berdoa doang tapi kamu gak menjemput atau bekerja, Tuhan gak bakal kasih jalan. Tapi ketika kamu berdoa dan bekerja menjemput bola, Tuhan akan kasih jalan. Sama kayak kamu, Tuhan berikan aku rezeki tapi kamu diam doang di rumah, itu gak bakal ada datang rezeki. Gak mungkin Tuhan tiba-tiba jedar gitu. Pasti kamu kaget dong, uang dari mana? Betul. Tapi Tuhan memberikan rezeki dari orang-orang lain dan dari hasil kerja keras kamu. That's why aku menjemput bola dengan cara aku kuliah di Jakarta. Jurusan musik. Wah, gitu. Tadi bakal diklip masuk TikTok viral tuh. Kata-kata bijaksana. Iya, dikat-kat ya. Keren. Presiden galau. Tapi bener ya. Tapi buat saya pun Singers itu setuju banget sama menjemput bola itu tadi ya. Karena ketika kita nunggu kayak misalkan aduh, gue nunggu nih one day bakal desain label atau gue nunggu nggak bakal itu. Lo mesti usaha. Usaha terus. That's why aku kuliah. Habis itu dalam jurusan musik. Dan gak segampang yang dikira ternyata. Berarti kuliahnya di IKJ. Berarti klasik enggak? Musik klasik. Instrumennya apa waktu itu? Instrumennya aku majornya vokal. Minornya piano. Berarti nyanyi opera gitu? Nyanyi opera, aku udah nyanyi semuanya genre loh. Aku nyanyi klasik, aku nyanyi bahasa Jerman, Italia, aku nyanyi semuanya. That's why. Tapi aku nggak menolak, kan banyak orang yang kayak itu bukan passion aku. Betul. Dari mana kamu tahu passion kamu kalau kamu nggak mencoba dulu? Jangan sampai kamu ngejudge diri kamu sendiri. Aku nggak bisa. Kamu harus coba dulu, baru kamu tahu kamu bisa apa enggak. Jangan batas sendirimu karena dirimu itu nggak terbatas. Gitu dong. Kamu berapa sih? Kenapa sedewasa ini? Karena aku sudah melewati banyak banget rintangan cobaan itu. Bener banget ya. Tapi ini poin yang penting banget. Gue ngerasa seorang singers itu satu hal yang benar-benar penting untuk perkembangan dirinya adalah mental. Benar. Dan juga kayak misalnya gini loh. Dari caranya Stefan ngomong, I can tell Stefan udah ngelewatin banyak banget cobaan dan rintangan yang dilaluin gitu. So oke, tadi kita udah ngomongin lo sampai kuliah di Jakarta segala macam, tapi dan lo tadi bilang lo sampai ngalamin masa rendah dan what was the lowest point
in your career dalam musik? Wow. Aku sebenarnya gak enak bilang ini karena banyak banget pihak yang akan kena. Cuman intinya adalah, aku ceritain dulu ya sebelumnya. Boleh. Perjuangannya adalah ketika kuliah itu aku sempat coba masuk band. Band yang didirin sama gitaris aku waktu itu. Band ini berjalan dan gak pernah dibayar. Tapi aku melalui itu karena menurut aku ya udah jadiin ini pengalaman. Gak pernah dibayar, tapi aku dulu itu naik motor, naik Metro Mini, busway semua aku laluin biar bisa sampai ke venue. Dan gak semuanya dihargain. Benar-benar ketika kamu nyanyi itu orang lulu lalang atau orang gak ada yang peduli sama kamu, itu aku udah mengalami itu. That's why I can tell you, ya Stefan yang sekarang itu jangan lihat yang sekarang, tapi lihat juga perjalanannya sampai di titik ini gitu. Nah, the lowest adalah titik terendah aku itu tahu ya, aku nanti kalau aku bilang tahun mereka pada tahu ya. Mungkin gini, ada di satu masa ketika aku itu manajemen aku itu berantakan. Dan ada beberapa pihak yang ya mungkin waktu itu belum terlalu berpengalaman atau apa. Kayaknya saya tahu deh. Tapi udah terus. Pokoknya ada di suatu masa aku waktu itu terpuruk banget sampai aku ngelihat chat dengar handphone aku aja aku itu gemeter. Kenapa? Aku nggak bisa bilang banyak, cuman intinya adalah waktu itu berhubungan sama orang kepercayaan lah. Aku terlalu percaya. Itu aku pengen ngomong. Jangan terlalu percaya sama manusia. Tapi percayalah sama Tuhan. Karena manusia bisa mengecewakan, Tuhan gak akan ngecewain kamu. That's why aku terlalu percaya sama manusia. Waktu itu aku terlalu mengandalkan dia, akhirnya dia mengkhianati aku. Aku nggak bilang ini soal wanita, bukan. Tapi ini adalah satu orang percaya yang aku sering banget berdoa bareng dia. Aku sering banget meminta petunjuk dari dia. Tapi aku salah meminta petunjuk sama dia. Harusnya aku minta petunjuk sama Tuhan gitu. That's why waktu itu aku bermasalah sama ini, aku dicepuin sama yang kesini gitu misalnya. Dan itu sering banget aku dimarahin di telepon atau di chat sama chat yang sangat menyakitkan hati sebenarnya waktu itu. Dan aku sampai trauma ngeliat HP. Waktu itu rentang waktu berapa lama tuh kalau boleh tahu? Kalau nggak salah 6 bulan sampai setahun ya. Hah? Iya. Selama itu di masa-masa dark times itu ya? Iya, di situ aku benar-benar terpuruk, nggak tahu mau ngapain sampai aku nggak ada otak buat berkarya. Tapi nyanyi nggak? Nggak. Waktu itu nyanyi sesekali. Okay. Tapi kan kita harus profesional ya. Hati kita hancur, tapi kita harus tetap menunjukkan wajah yang bahagia sama orang. Wow. Gitu. I cannot imagine harus menjadi kreatif di tengah sedang tertekan ya. Karena kayak tadi. Dan it's a really interesting point bahwa kita nggak usah percaya sama orang deh. Orang tuh emang bener ya. Orang tuh sering kali kita udah naruh kepercayaan kita dan kita nyender banget sama orang itu. Tapi ternyata ya kita dikecewakan ya, kita mesti percaya sama Tuhan, harus lebih kepada sana gitu pola pikirnya ya. Iya, biar kamu juga nggak terlalu berharap orang ini bakal selalu sama kamu. Benar. Gitu. Waduh, ini semakin dalam percakapan kita ya. Benar. Oke, jadi abis kuliah waktu itu sering bikin konten di IG. Awalnya 15 detik nggak kan? Betul. 15 detik. Gila, dari zaman 15 detik. Iya. Dan waktu itu aku belum langsung buat tentang musik loh. Hah? Aku buat sketsa. Karena 15 detik. Seriusan aku ngelucu waktu itu walaupun garing banget. Oh my god. Karena 15 detik. Nyanyi 15 detik apa yang harus dibuat ya gitu. Akhirnya aku buat selingin nyanyi dan sketsa. Karena waktu itu yang paling yang paling naik itu adalah konten-konten lucu 15 detik. Betul. Yang ada punchline-nya tiba-tiba. That's why aku coba-coba aku buat waktu itu ya yang nonton masih dikit banget, tapi aku enggak mau nyerah. Akhirnya beralih ke 30 detik. Oke. Akhirnya aku buat cover. Baru 30 detik mulai buat cover. Iya, betul. Berarti memang ya it's all in the creativity sih kalau menurut aku. Karena gini ya, maksudnya kita dihadapkan dengan pilihan cuma 15 detik nih, kita ngapain ya? Itulah kreativitas kita ditantang untuk bikin sesuatu yang tetap menarik buat audiens segala macam. Benar. Menarik perhatian orang. Itulah ya pentingnya kita berkreasi dan berkreativitas. Oke. So waktu itu di saat akun Vokal Plus sering nge-repost, salah satu yang paling sering di-repost adalah Stefan Pasaribu. Nah, cuman yang terus waktu itu di penglihatan saya itu ada missing link adalah tiba-tiba Stefan tuh bukan jadi artis cover lagi. Ya. Nah, itu transisi semacam apa yang terjadi dengan Stefan Pasaribu dan gimana sih kayak gini, banyak banget orang yang terjebak
menjadi artis cover? Artinya cover yang di sosial media doang tapi terus terjebak gitu. Ya, betul. How did you istilahnya progress dari situ gitu loh? Melewati apa gitu? Ini nih makin dalam nih kayaknya. Yeah. Soalnya kalau dulu itu kan kalau udah benar yang kata Mas Indra, kalau kita sudah jadi penyanyi cover, orang taunya image kita itu penyanyi cover. Betul. That's why aku ngeluarin karya apapun orang bilang, "Oh, Stefan yang penyanyi cover." Yeah. That's why aku waktu itu kayak merubah personal branding banget. Nah, awalnya aku waktu itu buat single dulu. Single yang pertama nih ya? Single tahun 2018? 18 awal banget tuh. Itu di manajemen yang pertama. Ya. Waktu itu aku coba buat tapi nggak berhasil. Okay. Terus di tahun 2019 aku pindah manajemen. Di situ juga aku berubah personal brandingku dan mungkin banyak orang yang nggak suka kali ya karena beda banget. Waktu itu rambutku berwarna. Oke, sorry. Sebelum kita lanjutin ya. Sini mungkin banyak teman-teman yang penasaran sama keyword personal branding. Emang penting ya buat penyanyi? Gimana sih? Penting banget. Apa? Personal branding. Gimana? Jadi personal branding adalah sesuatu yang harus diterapin. Kenapa? Biar orang langsung tahu. Ketika kamu ngeluarin lagu juga orang langsung tahu. Oh, Stefan. Itu berarti personal branding kamu udah kuat. Ya. Tapi memang untuk awal-awal personal branding itu bisa dibangun dari awal. Tapi mungkin nggak langsung orang tahu. Kayak aku pribadi kayak lagu yang booming kemarin itu orang nggak tahu. Orang tahu lagunya, tapi nggak tahu penyanyinya. Itu sebabnya personal branding itu harus diperlukan. Karena ketika aku waktu pertama kali lagu meledak orang nggak tahu aku siapa, berarti personal brandingku itu belum kuat. That's why sebagai penyanyi atau entertain, personal branding itu perlu banget. Orang harus tahu kamu siapa. Ketika kamu ngeluarin lagu orang langsung tahu, oh ini mah suara Stefan. Okay. Berarti orang udah tahu, udah familiar sama suara kamu. Langkah apa yang dilakukan oleh Stefan Pasaribu untuk ngebentuk personal branding dari penyanyi cover Instagram menjadi solois, artis solois gitu, artis solo pria gitu. Waktu itu aku banyak banget cara sebenarnya, banyak banget gagal. Oke. Seperti makanya aku bilang tadi aku ngeluarin lagu, terus aku mengubah personal brandingku yang dari galau tiba-tiba fun. Aku ngeluarin lagu yang ngebeat, aku ubah cara berpakaian, rambut diwarnain. Waktu itu followersku berkurang banget tuh. Karena berubah. Oh. Jadi aku tahu berarti aku. Jadi perubahan itu juga itu ya ada pengorbanan juga ya? Ada pengorbanan. Ketika kamu melakukan sesuatu pasti ada pengorbanan di sana. Dan ketika kamu ingin mendapatkan yang lebih besar, pengorbanan kamu juga akan jauh lebih besar. Ya. Jadi kamu harus memilih. Kamu mengorbankan ini buat mendapatkan yang lebih besar lagi atau kamu stuck di zona nyamanmu? Stuck di zona nyaman. Iya benar ya. Benar dong. Jadi aku memilih untuk keluar dari zona nyaman. Oke. Aku keluarin itu aku 40.000 berkurang, it's okay. Tunggu, berapa? 40.000 followers berkurang. Mereka ini nggak nulis nyampah di komen gitu nggak kayak? Iya, nyampah di komen dan nge-DM. Tapi aku waktu itu terpuruk, cuman aku merasa kayak mereka sampai memperhatikan aku sedetail itu loh. Berarti mereka sayang sama aku gitu. Aku mendengarkan komentar mereka, aku baca komentar mereka, aku resapin, aku ambil yang baik. Setelah itu aku berubah lagi personal branding. Aku pindah manajemen lagi ke Musika sekarang tahun 2020. Kebetulan aku punya lagu yang bagus banget. Aku percaya sama lagu ini dan aku buat personal brandingku jadi Presiden Galau. Oke, Presiden Galau ya. Dan tapi itu gelar itu bukan aku sendiri ciptain, orang-orang yang dengerin laguku. Kan kita nggak mungkin, jadi kayak misalnya kita pintar. Albert Einstein aja nggak bilang dia pintar. Jangan sampai kita yang mengakuin self claim gitu loh. Iya, jadi tapi orang yang bilang Presiden Galau, oke, berarti aku emban gelar itu Presiden Galau. That's really cool point. Ya, setuju banget. Nah, Stefan, ngomong-ngomong mengenai manajemen segala macam. Musika adalah salah satu label terbesar dan terkuat di Indonesia saat ini gitu. Iya betul. Gimana sih kok bisa? Karena gini, setiap kali gue ngomong ke orang, ke anak muda, Mas gimana caranya gue bisa desain label, mungkin sama gimana? Dan kalau gue sih bilangnya ke teman-teman, yang penting lu jangan ngarep lo diajak, lo mesti buktiin dengan karya dulu, baru mungkin akan di-approach dan sifatnya lebih ke kerja apa sih istilahnya kerjasama gitu loh. Jadi, nah kalau seorang Stefan Pasaribu gimana waktu itu, apa yang terjadi dan apa tips lo buat teman-teman yang ya pengen dilirik lah gitu? Ya, aku kebetulan udah 3 kali ya manajemen ya udah masuk. 3 kali ganti manajemen. Ya, okay. Ada beberapa cara sih. Okay. Dan ada salah satunya kuatin media sosial deh. Media sosial itu
penting banget saat ini. Karena apa? Karena semua orang, gimana orang mau lihat karya kamu kalau kamu nggak nge-share ke media sosial? Dari mana orang tahu? Kalau dulu mungkin zaman CD, DVD kan. Cuman sekarang kan zamannya internet, zamannya media sosial. Jadi kuatnya media sosial kamu. Aku bisa bilang kayak gitu karena aku awalnya desain kontrak karena media sosial awalnya. Karena media sosial. Iya, jadi orang jadi label ngelihat, wah keren nih suaranya nih. Apa yang mesti kita tunjukin di media sosial sebagai penyanyi ya? Ya kamu cover aja di awal. Oke. Cover buat itu menunjukkan kualitas vokal kamu. Oke. Udah, abis itu kamu selipin dengan karya kamu sendiri. Selipin. Jadi misalnya kan jarang banget orang yang langsung nunjukin karyanya langsung booming, itu jarang banget. Jadi gimana? Cover aja lagu yang lagi hits atau cover aja lagu yang cocok sama kamu. Nanti orang bakal ngelirik, orang bakal nge-share ke banyak orang, akhirnya label ngelihat. Ya. Nah, selipin sama hasil karya kamu. Ya. Biar nanti yang kamu kasih ke label adalah hasil karya kamu. Gini Bu, Pak, saya punya lagu ini, gimana, cocok nggak, gini. Nanti kalau Tuhan berkehendak kok pasti ada jalannya. Ya. Pasti label ngelirik kok, oh iya kayaknya ini bagus deh gini. Ya. Dan jangan langsung asal tanda tangan. Gimana Baca dulu. Gimana tuh? Penting nih, poin penting nih. Ini penting banget karena aku sudah melewatin itu. Aku pernah asal tanda tangan, aku pernah ngebaca masih miss. Iya. Dan aku akhirnya benar-benar matang ngebaca semua karena ada hitam di atas putih. Betul. Ada yang aku nggak sendiri juga nanda tangan, aku ada saksi juga. Ya. Ada yang ngerti hukum juga. Akhirnya ngelihat rampung semua baru tanda tangan. Wow. Itu penting, ini poin-poin penting ya. Memang kita sebagai singer, kita juga seorang yang mesti ya at least paham dan mengenali masalah bisnis, masalah legal juga, karena kan kita berurusan dengan ya bisnis. Kita kan sebagai penyanyi adalah seorang entrepreneur sebetulnya. Benar. Kita apalagi Stefan berasal dari media sosial. Ya, betul. Ngurus sendiri konten apa, gue bikin konten apa ya, mesti ngedesain, ngejadwalin konten segala macam. That means kita berpikir juga secara entrepreneur. Ya, gitu betul. Ya nggak sih? Oke, nah sekarang saatnya kita ngomongin tentang the new song yang berjudul Tak Pernah Cukup. Tak Pernah Cukup. Kalau belum nonton video klipnya, nonton sekarang karena bakal bikin galau ya, nonton sampai habis, endingnya gila. Bikin jrep banget. Sebelum booming, kalian yang boomingin. betul ya. Oke. Nah itu boleh cerita nggak tentang single ini tuh? Pertama tentang apa sih dan proses nulisnya gimana gitu? Mas Ajis percaya nggak? Gimana tuh? Aku bakal jujur di sini. Boleh. Kalau di media yang lain, aku emang itu pengalaman pribadiku juga. Cuman awalnya, aku bilang. Gimana? Karena buat Vokal Plus, kenapa? Karena aku cinta Vokal Plus dari dulu. Karena dia nge-repost aku banyak banget dari dulu. That's why aku bakal jujur di sini. Oke. Sebenarnya aku kenapa bilang ini, karena buat jadi inspirasi buat orang. Sebenarnya lagu Tak Pernah Cukup itu berasal dari rumah. Unik kan? Dari rumah. Jadi aku baru pindah 5 bulan lalu. Aku baru beli rumah. Puji Tuhan, aku baru beli rumah 5 bulan lalu. Dan sebenarnya aku itu lagi pusing banget sama rumahku. Kenapa? Karena rumahku itu nggak pernah cukup. Beneran. Oke. Iya, gimana coba. Aku baru ceritain sih sebenarnya. Iya, coba. Karena aku percaya penonton-penonton Vokal Plus ini pengen cari inspirasi dari sini. Sangat. That's why aku bilang ini. Ya. Karena bisa aja kamu menciptakan lagu dari mana aja. Seperti aku tak pernah cukup. Jadi lirik di awalnya kan itu kayak saat kau sendiri menangis, saat kau terluka hanya aku yang di sana. Itu sebenarnya, mohon maaf ya, aku nggak mau nutupin ya. Rumahku itu di awal itu nggak pernah cukup. Nah, waktu menangis itu maksudnya itu adalah rumahku bocor. Ini Jakarta nih, kita mau Jakarta. Jakarta, aku baru di rumah di Jakarta Selatan. Iya. Rumah itu sebenarnya udah hampir selesai setahun waktu itu. Cuman belum ada pembelinya, aku beli. Tapi rumah itu bagus banget. Ternyata waktu aku masukin banyak banget yang bermasalah. Saat kau sendiri menangis waktu hujan itu tetesan air jatuh. Itu karena rumah bocor. Unik kan? Wah. Dan aku baru bilang itu di sini. Wah, menarik banget ya. Beneran. Itu. Oke, terus. Nah, saat kau terluka, hanya aku yang di sana. Ada retakan. Kolam berenangku bocor, ada retakan juga. Aku masih hubungin vendor, hubungin mandor, aku hubungin semuanya buat diperbaikin. Hanya gua loh yang sama lo. Gue perbaikin. Terus lirik keduanya, kita bedah ya. Seru ya. Lirik keduanya kan, hanya aku yang sana coba untuk menahan ego
Coba batuk mana? Egoku. Lelah ku rasakan, berharap kau akan mengerti. Jadi udah aku perbaikin, ada aja yang rusak. Masih ada aja yang kurang, ada aja yang kurang. Contohnya apa contohnya? Contohnya misalnya kolam renang retak, bocor. Listrik kurang. Listrik harus kurang. Ditambahin lagi voltnya. Iya dong. Okay. Terus aku pengen nambahin sirip lampu, ternyata waktu itu ada jalur yang putus. Oke. Aku coba menahan ego, ngurangin egoku karena aku itu egois banget sebenarnya kayaknya ya. Cuman untuk rumahku, aku sayang rumahku. Sama kayak ke wanita, aku sayang ke wanita, aku menurunin egoku. Sama kayak ke rumah, aku menahan egoku, aku ngurangin egoku, berharap rumah aku ini akan mengerti. Terus dalam pengertian mengerti ya udahlah, cukup lah gitu. Terus pre-chorus, habis semua pengorbananku, tak sanggup ku menahan. Aku sempat ada di posisi itu. Udahlah, mau bocor-bocor, mau hancur, ada yang rusak, udah bodo amat, yang penting gue bisa tidur. Terus habis semua pengorbanan gue, lu nggak tak sanggup gue bertahan lagi. Terus gue bedah ke rap, gue mengeluh. Gue mengeluh ke rumah gue. Telah aku beri semua cintaku, tapi kau tak pernah merasa cukup. Itu aku bilang ke rumah. Aku itu nyanyi itu di rumah loh. Jadi aku punya studio juga di rumah. Aku bilang, aku nyanyi sendiri gitu. Terus cukup untukku, cukup untukmu, cukup untuk kita berdua sayang. Itu maksudnya sayang itu ke rumah. Cukuplah, udah cukup lah please gitu. Terus ref keduanya, aku sadar yang kayak aku bilang tadi berhubungan sama yang terlalu percaya manusia. Ini juga aku pengen bilang ke kalian, jangan terlalu mencintai seseorang. Karena terlalu, dalam kata terlalu itu itu nggak ada yang bagus. Termasuk terlalu baik itu nggak ada yang baik. Jangan terlalu mencintai seorang, jangan terlalu baik tapi secukupnya. Sewajarnya aja. Sewajarnya. Karena ketika kamu ada kata di situ, ketika kamu dihianatin atau disakitin, kamu bakal nyalahin itu orang. Iya kan? That's why lirik keduanya ada mungkin ini semua salahku. Akhirnya aku tarik ke hatiku karena aku sadar, realize. Karena lagu gitu semuanya sebenarnya banyak banget sadar-sadar deh. Kayak Belum Siap Kehilangan ternyata. Lagu sama Jody juga ternyata. Yang ini juga kayak mungkin ini semua salahku yang terlalu mencintaimu. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku turn back, ini semua salahku kok. Aku ikhlas. Jadinya ujungnya aku ikhlas, aku berserah. Cukup beginilah. Cukup begini, cukuplah sudah, cukup semua rasa yang ku beri, cinta. Ini menarik banget. Gimana? Orang begitu ngelihat judulnya, lihat video klipnya, itu sangkain kisah di balik penulisan lagu itu adalah suatu kisah percintaan yang begitu dalam dan begitu. Aku jarang loh soal cinta loh sebenarnya. Apa? Aku nulis lagu itu jarang soal cinta. Jarang soal cinta. Tapi aku generalin biar semua bisa dapat. Kayak ternyata Belum Siap Kehilangan itu kan buat bokap. Bapak aku itu seminggu yang lalu udah meninggal. Nah itu memang bukan aku yang ciptain di awal, tapi aku waktu itu belum seperti itu lagunya. Dan aku ikut andil sama Ko David Noah juga ikut andil. Kita bertiga sama Kang Agi waktu itu ngerampungin lagu itu karena aku juga mengalami itu 8 tahun yang lalu. Akhirnya tercipta Belum Siap Kehilangan. Oke, tapi yang menariknya di sini adalah gini, Van. Berarti most of the songs, apakah itu tentang kehilangan, tentang apa, adalah pengalaman yang dialami sendiri. Oh, beda-beda. Ada yang sendiri, ada yang dari orang lain. Jadi orang itu sering banget cerita sama aku loh. Karena mungkin mereka merasa nyaman cerita. Ini maksudnya curhat tentang cinta atau tentang kehidupan mereka, cewek cowok semua nyaman cerita. Itu menjadi inspirasi juga. Itu menjadi inspirasi. Jadi ketika mereka cerita aku kayak dengerin. Ini juga salah satu pelajaran. Gimana. Kenapa mereka nyaman? Mungkin ini menurut aku karena ketika orang cerita terkadang orang itu perlu didengerin doang kok. Gak perlu kamu sanggahin, gak perlu kamu kamu gak boleh gitu. Enggak. Mereka cerita karena pengen didengerin, pengen dimengerti. Itu. Kan banyak orang yang cerita, gue cerita, itu salah lu, jangan ngejudge orang. Ketika kamu nunjuk orang itu, 3 jari lagi menunjuk ke kamu. Iya kan kayak gini nih. Berarti kamu ngejudge diri kamu juga. Jangan. Tapi dengerin orang itu. Ketika dia minta advice atau meminta masukan, berikanlah masukan dan pilih kata-kata yang tepat. Ada orang yang nggak bisa langsung dibelak-belakin loh. Ada orang yang kamu harus ngilur dulu. Baru abis itu kena sedikit-sedikit. Akhirnya itu dia menerima. Oh iya ya gue kayak gini ya. Baru kamu masuk dengan pelan.
Nah itu yang aku terapin ke orang-orang. Menariknya, ketika Stefan Pasaribu menjadi pendengar yang baik dan tidak ngejudge orang dan milih kata, maksudnya berarti Stefan mencoba untuk mengerti ya. Nah, nyambunginnya ke menjadi seorang composer adalah you really understand the story yang disampaikan gitu. Jadi ketika kita milih kata-kata buat lagu itu juga lebih mudah nggak sih saat kita mengerti ceritanya? Iya betul. Tapi ini aku itu paling susah buat lirik. Masa sih? Aku itu gampang buat nada, gampang buat musik, buat lirik itu susah banget. Karena gini, ketika aku buat lagu aku nggak pengen itu ngasal. Iya. Karena itu akan menjadi karyaku seumur hidup. Betul. Jadi aku nggak pengen setengah-setengah. Ketika aku buat karya, apalagi Ko David tuh, pasti full out, all out semuanya. That's why ketika memilih lirik, kami tuh kayak, apalagi aku mikir apa ya yang ngena ke hati orang. Misalnya, aku cuma santai aja. Misalnya kayak rumah, aku cuma bilang, aduh, lu nggak pernah cukup ya? Gue udah mati nih. Tapi gimana cara buat itu menjadi puitis? Langkah apa yang dilakukan untuk merubah kata-kata yang biasa kayak tadi menjadi puitis? Tuh langkah apa? Apakah dicoba-coba semua? Apakah buka kamus? Bagaimana? Aku awalnya itu buka kamus, iya. Terus nulis coba-coba coret-coret, iya. Terus ada satu langkah yang seru. Aku nonton film tapi suaranya nggak ada, subtitlenya doang. Ini kan nonton film suaranya dimatiin. Iya, tapi ada subtitlenya. Misalnya film luar itu biasanya kata-katanya itu bagus-bagus itu. Iya. Dimatiin soundnya, dimatiin suaranya, tinggal baca liriknya. Banyak kok lirik film itu subtitle lirik itu yang bisa dimasukin ke lagu. Oh, menarik ya. Tapi tau gak sih itu agak gambir sama baca novel gak sih? Iya betul. Baca novel tapi ada gambarnya gitu. Iya, tapi ini ada gambarnya jadi kamu tahu waktu adegan kayak gini cocok ya lirik kayak gini. Gitu. Sama dibantu teman pasti. Aku itu dibantu teman kalau buat lirik. Tektokan ya? Iya, tektokan karena aku nggak pengen kerja sendiri. Karena aku pengen ngakuin kalau ini karya bareng-bareng. Nah kalau si tak pernah cukup ini, gitu juga? Iya gitu juga. Jadi aku waktu itu udah dapat nada dan lirik di ref. Tapi di verse aku belum. Start pertama kali dari. Aku selalu ref. Selalu ref dulu. Ada pertimbangan khusus kenapa atau nggak sengaja aja? Nggak tahu ya, mungkin Tuhan memberikan gift seperti itu ya. Jadi misalnya naik motor atau naik mobil, tiba-tiba aku dapat nada yang enak dan itu pasti ref. Aku rampungin, aku main piano, aku buat studio, aku rekam karena aku orangnya lupa. Aku langsung rekam. Kalau di tengah jalan aku langsung pakai HP. Langsung rekam. Karena kita gampang lupa ya. Benar, jangan sampai kelewat. Karena biasanya kalau kamu ingat di jalan atau dimanapun tiba-tiba rumah kamu lupa. Tadi nadanya gimana ya? Jangan sampai nyesal. Jadi kan teknologi udah canggih, ada HP. Langsung aja rekam. Nah aku rekam, aku bawa ke studio, aku mainin, aku cari chordnya, langsung aku cari nadanya. Biasanya aku kayak gitu. Kalau Stefan Pasaribu hanya boleh milih satu kalimat dari Tak Pernah Cukup yang istilahnya menjadi deep banget dan ingin disampaikan ke orang gitu, kalimat yang mana nih? Aku pengen sampein yang ref kedua. Apa tuh kata-katanya? Itu, jangan menyalahkan orang tapi tarik diri kamu sendiri juga. Mungkin ini semua salahku yang terlalu mencintaimu. Mungkin ini semua salahku yang terlalu mencintaimu. Oh my god. Karena kalau kamu bilang kayak gitu, kamu gak bakal nyalain itu orang. Tapi ini semua salahku kok. Gak apa-apa. Oke, tapi tunggu deh. Ini kayaknya gak mungkin kalau soal rumah doang. Ini pasti di balik itu ada. Tolong deh, Stefan jujur pada kita semua ya. Iya. Apa yang men-trigger seorang Stefan Pasaribu menulis kata-kata sedalam itu sih? Pasti pernah dong. Pernah ngalamin. Aku jujur banget ya di Vokal Plus ya. Jujur. Hayo. Ini karena aku kenal lama sama Mas Indra ini sayang banget sama dia. Itu loh. Aku pernah mengalaminya di suatu masa. Di suatu hari yang cerah. Aku punya pacar waktu itu. Aku udah memberikan segalanya. Tapi itu versi aku ternyata. POV dia merasa aku belum all out sama dia. Kayak aku kemana ditanyain. Terus kamu gak pernah ada waktu ya buat aku gitu. Padahal aku sudah meluangkan waktu buat dia. Versi Stefan. Versi aku. Tapi ternyata versi dia enggak. Dan aku juga cari venue nyanyi kemana-mana biar ada modal, mungkin biar bisa nanti nabung ke nikah ya kan. Waktu itu aku pikirnya ternyata itu belum cukup sama dia dan dia memilih orang yang belum tentu memperjuangkan dia. Dia akhirnya memilih orang lain.
Sakit. Oh ya, manusia. Tapi aku nggak mau larut dalam kesedihan. Aku tuangkan ke Karta. Oh, itu membantu ya? Membantu. Ketika aku sedih, ketika kita sedih, jangan dengerin lagu senang. Jangan paksa hatimu untuk senang, nggak akan bisa. Kamu sama aja dengan membohongi hatimu sendiri. Tapi ketika kamu sedih, dengerin lagu galau, dengerin lagu sedih, jujur sama perasaan kamu. Karena galau itu adalah perasaan tulus dari Tuhan. Udah selesai, kamu sedihnya udah kamu luapin. Oke, it's time to move on. Dengerin lagu senang. Presiden galau. Saudara-saudara, saya mengerti kenapa kalian menamakan orang ini Presiden galau, karena memang, tapi ini maksudnya gini ya, saya pun ini ngobrol baru setengah jaman, tapi saya pun mendapat banyak insight, banyak pelajaran dari wisdom dari Stefan, dan juga cara menulis lagu, cara berkah segala macam itu. You're amazing, man. Thank you so much, Mas Indra. Senang banget. Keramat. Seorang Indra Ajis lah bilang kayak gitu. Tapi beneran ya, maksudnya ya ini juga menginspirasi. Semoga teman-teman semua terinspirasi. Ada ups and downs, semua kekecewaan kita, semua kegagalan kita tuh pasti membawa berkah dan memperkuat mental kita juga. Betul. Tadi sedikit ya hal yang sempat Miss waktu itu sempat menang AMI atau apa ya? AMI Award pernah AMI menang, ya senang banget itu 2021. Wow. Dan itu pertama kalinya aku masuk AMI. Wow. Pertama kali masuk AMI langsung dapat menang. Ya, dapat award. Oh, senang banget waktu itu. Puji Tuhan banget, dan aku juga nggak nyangka sih sebenarnya. Yeah. Cuman lagu aku itu agak-agak dilema waktu itu karena lagu yang belum siap kehilangan. Yeah. Karena orang di tengah apa ya? Kemalangan ya, kehilangan. Tapi jadi aku antara senang karena laguku booming dan sedih karena banyak orang kehilangan gitu. Ya, memang kalau buat seorang penyanyi ya, lagu tuh punya meaning yang dalam, nggak cuma sekedar produk, tapi itu sebuah life story, sebuah ideas dari dalam hati kita gitu. Betul. Ya menurut saya Stefan sih membuktikan ya bahwa sebuah karya tuh benar-benar berbicara dari hati gitu. Dan ketika kamu membawakan lagu juga, jangan asal nyanyi deh, please. Karena jangan rusak cita penyanyi deh. Penyanyi itu kan seorang seniman yang menyampaikan isi pesan lagu ya. Jadi ketika kamu, kalau aku kayak gini, tekniknya adalah ketika aku nyanyi, aku tahu dulu lagunya apa, benar-benar kenal sama itu lagu. Kenal lagunya, ceritanya apa. That's why aku bisa menyampaikan pesannya. Betul. Kayak misalnya belum siap kehilangan, berarti aku benar-benar taruh hatiku kalau aku saat ini sedang merindukan seseorang dan aku belum siap kehilangan dia. Itu yang membuat penonton bisa nangis. Iya dong. Ketika kamu nyanyikan, misalnya aku kasih 2 contoh, boleh nggak sih? Boleh banget. Misalnya, sewindu sudah ya, enak, tapi that's it. Tapi ketika kamu sewindu sudah, itu kan sedih. Langsung merinding, saudara-saudara. Langsung instan efeknya ya. Beda kan? Beda banget. Itu. Jadi kau kenalin lagunya, baru nyanyiin lagunya. Itu tips yang simpel tapi dahsyat banget sih. Jujur aja. Oke. So dengan dirilisnya Tak Pernah Cukup ini, what's the plan untuk lagu ini, dan harapan Stefan apa untuk lagu ini, dan ke depan tuh gimana sih? Aku pengen Tak Pernah Cukup ini, kalau pengennya bisa melebihi lagu-lagu yang sebelumnya. Amin. Dan semoga Tak Pernah Cukup ini menjadi apa ya, tren baru. Ketika orang galau, orang bakal dengerin Tak Pernah Cukup. Dan ketika orang galau, orang ingat Stefan Pasaribu. Dan pakai soundnya di TikTok. Dan dan di Instagram dan semuanya. Itu by the way di video klipnya modelnya siapa tuh? Wah itu aku cross banget loh. Gimana? Wah itu aku gila loh. Banyak banget orang yang gila yang bilang, lu berani banget ya, cross banget ini dari penyanyi. Tiba-tiba dia itu brand ambassador e-sport. Game. Gamer. Iya. Dan serunya adalah ketika aku ngerilis lagu ini tanggal 9 November, itu aku ngadain perlombaan, bukan perlombaan sih, aku ngadain big match. Match main Mobile Legend sama pro player langsung. Dan namanya Not bintang video klipku. Dan dia juga main di tim lawan, aku main di tim aku. Dan aku menang 3-0. Ya karena aku juga suka main Mobile Legends, saudara. Di balik cerita lagu ini ada e-sport itu, siapa nyangka di balik lagu Tak Pernah Cukup ada rumah bocor. Ada tim e-sport Mobile Legends. Iya, kisah cinta juga. Iya. Tapi benar, karena apa? Yang aku bilang tadi, personal branding.
Oke. Biar semakin banyak orang yang kenal kamu. Dan e-sport itu kan pasar lebih gede banget. Nah, iya. kamu jadi penyanyi jangan mikirin nyanyi doang deh please. Tapi pikiran ke depannya gimana. Jadi ketika aku ngerilis lagu, aku mikirin langsung ke depannya. Oke, promonya bakal gini. Oke, gimana caranya biar lagu ini naik? Dan gimana caranya lagu ini menyentuh hati orang? Oke, aku pengen nguatin personal branding. Aku pengen incar pasar e-sport. Wow, kepikiran sampai sana ya? Pikiran, aku aja bingung. Dan puji Tuhannya label aku itu support banget apa yang aku lakuin. Apa yang akan aku lakukan. That's why waktu itu diundang pro player, benar-benar aku kalahin, aku bangga banget. Akhirnya aku banyak ada beberapa dapat tawaran game, ada beberapa nyanyi di game gitu. Sih, ada kan hasilnya? Gila, jadi jangan batasin pikiranmu. Jangan batasin ya. Iya. Segala macam kemungkinan tuh bisa gitu terjadi loh. Sama kayak jangan pernah underestimate sama semua orang. Bisa aja orang yang nggak kamu anggap adalah orang yang akan membantu kamu di masa depan. Benar kan? Iya. That's why hargai semua orang, perlakukan semua orang sama, derajatnya sama. Pasti orang itu suatu saat akan ada benefitnya buat kamu. Ya. Stefan Pasaribu pernah direndahkan sama orang nggak? Sering banget. Sering banget. Terus gimana menyikapinya waktu itu? Sebelum dewasa ya. Ini beda soalnya. Sebelum aku terpuruk, sebelum aku titik terendah itu, aku awalnya marah banget. Karena di keluarga aku itu orang yang sangat menghargai. Jadi ketika aku nggak dihargain orang, direndahin orang, aku kayak Tuhan kenapa ya sakit banget ya diginiin. Wah itu orang sih jahat itu loh, aku ngejudge. Tapi sekarang ketika orang merendahkan, ketika orang jahat sama kamu, aku nggak akan membalas itu dengan kejahatan. Sekarang begitu. Ya, karena ketika kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, kejahatan baru akan muncul. Dan kejahatan itu, lingkaran kejahatan itu nggak bakal pernah berakhir. Lingkaran kejahatan. Tapi ketika orang jahat sama kamu, orang merendahkan kamu, kamu tutupin kejahatan dia dengan kebaikan kamu. Kejahatan itu akan stop di situ. Butuh kebesaran hati yang luar biasa. Iya, karena ketika kamu membalas orang yang jahat dengan kejahatan, apakah upahmu? Apa kelebihanmu sama orang? Ya dong. Jadi ketika orang ini jahat, kamu baik, dia pasti tersentuh kok. Buset anjir, gue dijahat banget sama dia, tapi dia baik ya sama gue. Dan gue sering ngelakuin itu. Wow. Termasuk di internet. Entertain, pertemanan, semuanya ngelakuin. That's why berikan hati yang lapang dada, berikan hati yang besar untuk memaafkan orang. Tapi jangan cuma memaafkan ya, tapi mengampuni. Karena memaafkan kamu berarti mengingat kesalahan dia terus. Tapi mengampuni, kamu pure kosong dengan dia. Stefan Pasaribu Singers, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Stefan Pasaribu. Thank you banget. Nah kita akan melihat performance Stefan nih menyanyikan lagu terbarunya Tak Pernah Cukup. Jangan lupa sekali lagi dengerin dan nonton video klipnya di YouTube channel Musika Studio. Musika Studio ya. Oke. Thank you so much Stefan. Thank you so much Mas Indra. Banyak banget inspirasi yang didapat dan semoga teman-teman semua yang nonton, thank you so much udah nonton, dan semoga kalian semua menjadi lebih semangat untuk berkarya, semakin terinspirasi dan juga bebaskan suaramu. Kita ngomong bebaskan suaramu bareng ya. Bebaskan suaramu. Tapi kau tak merasa
semua rasa yang telah